Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugas Radu Kalistanto dari kelas B1 grup 1. Ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sinyal waktu kontinu dan fast Fourier transform. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang sinyal waktu kontinu. Alangkah baiknya kita mengenal apa itu sinyal waktu kontinu. Sinyal kontinu itu memiliki bentuk dasar yang tersusun dari fungsi dasar sinyal seperti fungsi step, fungsi ramp, sinyal periodik, sinyal eksponensial, dan sinyal impuls. Kali ini akan kita bahas cara pembangkitan sinyal waktu kontinu menggunakan aplikasi MATLAB. Suatu sinyal dikatakan sebagai sinyal waktu kontinu atau sinyal analog ketika dia memiliki nilai real pada keseluruhan tentang waktu yang ditempatinya. Hampir semua sinyal di lingkungan kita ini merupakan sinyal waktu kontinu. Berikut ini adalah yang sudah umum. Yang pertama, gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik. Kedua, sinyal audio seperti sinyal bicara atau musik. Yang ketiga, sinyal bioelektrik seperti elektrodiagram YG atau elektro. Sekarang kita akan melakukan percobaan pembangkitan sinyal kontinu melalui MATLAB. Di sini kita sudah mendapatkan program sederhana untuk membangkitkan sinyal kontinu. Lalu kita run, dan ini hasil dari programnya. Dapat kita lihat amplitudo yang dihasilkan sebesar 1 dengan waktu yang tempuh 1 detik. Ini hasilnya. Kita bisa lihat frekuensi yang dihasilkan itu sampai dengan 5. Kita dapatkan dari sintak yang ada di sini. Yang ada angka 5-nya. Dan dapat dilihat fase pertamanya adalah 0. Dan itu tentang pembangkitan sinyal kontinu. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang fast Fourier transform. Fast Fourier transform atau lebih dikenal atau lebih populer dengan istilah FFT adalah transformasi Fourier cepat, sumber dari suatu algoritma untuk menghitung discrete Fourier transform dengan cepat, efisien, dan inverse-nya. FFT diterapkan dalam beragam bidang dari pengolahan sinyal digital dan memecahkan persamaan diferensial parsial menjadi algoritma-algoritma untuk pengadaan bilangan integer dalam jumlah banyak. Adapun kelas dasar dari algoritma FFT yaitu decimation in time DIT dan decimation in frequency atau DIF. Garis besar dari kata fast diartikan secara formulasi FFT jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode perhitungan algoritma Fourier transform sebelumnya. Metode FFT memerlukan sekitar 10.000 operasi algoritma matematika untuk data dengan 1.000 observasi. Berikut contoh yang menggunakan FFT untuk menganalisa file audio dan di MATLAB. File ini merupakan contoh dari rekaman Garfutala yang beresonansi dari 0 sampai 4 kala. Dan ini programnya. Untuk mempersingkat waktu, sudah saya
ketik programnya terlebih dahulu dan mari kita run. Dan ini hasilnya, figur 1 dan figur 2. File suara Darputala ini dibuka menggunakan fungsi Walfrid yang mengembalikan data sampel dari Walfrid sampling dan jumlah bit yang digunakan dalam konverter analog ke digital. Fast Fourier Transform dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi FFT. MATLAB tidak mempunyai fungsi DFT karena Fast Fourier Transform yaitu DFT dengan tepat. Fungsi FFT memungkinkan Fast Fourier Transform. Akan tetapi untuk contoh ini kita akan menggunakan titik input dan output yang sama. Yang selanjutnya, data asli dikonvert dengan domain waktu dan Fourier transform data. Ini menunjukkan untuk lebih detail pada frekuensi puncak. Nah, di sini perlu dilihat respon frekuensi mengalami lonjakan terbesar pada sekitar 400 pas, hampir ke 500, yang merupakan frekuensi not A4. Oke, sekian penjelasan tentang Fast Fourier Transform dari saya, Lugas Ratu Kalistanto. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.